Perkenalkan, nama saya Dean Billy Kebalo, mahasiswa Fakultas Keperawatan kelas A221. Di saat ini saya akan membawakan materi mengenai infarkt miokard untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah keperawatan medikal. Di sini kita akan bahas yang pertama, yaitu pengertian dari infarkt miokard adalah suatu keadaan kematian jaringan organ jantung akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan suplai oksigen yang terjadi secara mendadak. Nah, penyebab paling sering adalah adanya sumbatan pembuluh jantung sehingga terjadi gangguan aliran darah yang diawali dengan hipoksia. Kemudian jenis-jenis infarkt miokard ini ada terbagi menjadi dua, yaitu infarkt miokard subendokardial, di mana merupakan daerah miokard yang amat peka terhadap iskemia dan infrakt. Kemudian ada miokard infarkt transmural. Pada lebih dari 90% pasien miokard infarkt transmural berkaitan dengan trombosit koroner atau trombosit sering terjadi di daerah yang mengalami penyempitan anteriostorik. Kemudian etiologi dari infarkt miokard ini yaitu pertama faktor pembuluh darah, kemudian ada faktor sirkulasi, kemudian ada faktor darah, kemudian aktivitas berlebihan, misalnya emosi, makanan terlalu banyak, kemudian kebutuhan oksigen miokard meningkat pada kerusakan miokard, hipermiokard, dan hipertensi diastolik. Kemudian manifestasi klinik dari infarkt miokard, yang pertama keluhan yang khas ialah nyeri dada retrostenal seperti diremas-remas atau ditekan, ditusuk-tusuk, panas atau tertindih barang berat. Nah, kemudian ada sifat nyeri, rasa sakit seperti ditekan, rasa terbakar, rasa tertindih benda berat seperti ditusuk-tusuk, rasa diperas dan dipelintir. Kemudian ada nyeri hebat pada dada kiri menyebar ke bahu kiri, leher kiri dan lengan atas. Kemudian ada faktor pencetus. Di sini ada latihan fisik, stres, emosi, udara, dan sesudah makan gejala sulit bernafas serta cemas dan lemas. Kemudian patofisiologi dari infarkt miokard ini sering terjadi pada orang yang memiliki satu atau lebih faktor resiko seperti merokok, obesitas, kemudian ada hipertensi dan lain-lainnya. Terbentuknya intima yang dapat menyebabkan interaksi fibrin dan platelet sehingga menimbulkan cedera endotel pembuluh darah koroner. Kemudian akut miokard infarkt terjadi ketika kekurangan oksigen yang terjadi berlangsung cukup lama, yaitu lebih 30-45 menit sehingga menyebabkan kerusakan seluler. Kemudian komplikasi dari infarkt miokard ini yaitu komplikasi yang terjadi pada penyakit infarkt miokard antara lain yang pertama yaitu gagal jantung, kemudian syok, kemudian ada disfungsi otot papilaris, defek septum ventrikel, ruptura jantung, aneurysmia ventrikel, trombolisme, perikarditis, kemudian ada aritmia. Untuk penata laksanaan medis yaitu penanganan nyeri dapat berupa terapi farmakologi, kemudian membatasi ukuran infarkt miokard. Penata laksananya diberikan bertujuan untuk membatasi ukuran infarkt miokard. Kemudian pemberian oksigen. Terapi oksigen segera dimulai saat nyeri terjadi. Kemudian ada pembatasan aktivitas fisik. Kemudian ada istirahat, merupakan cara paling efektif untuk membatasi aktivitas dan fisik untuk pengurangan penghentian seluruh aktivitas pada umumnya untuk mempercepat penghentian nyeri. Video singkat mengenai infarkt miokard. Kiranya video ini dapat memenuhi nilai UAS untuk mata kuliah keperawatan medikal bedah. Dan bagi teman-teman yang masih bingung mau melanjutkan studi di universitas mana, saya menyarankan dapat bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya di Fakultas Keperawatan Ilmu Keperawatan.